Kadang datangnya belakangan, udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustadz, oleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak, Yasin aja lah. Dulu waktu ada kuasa tak mau. Menarik keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung ini. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajaknya ngusir hantu nyumbang tanah? Ustadz kampung, diajak tahlil, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengarang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir, kemana orang minta air? Ke Ustadz kampung, datang dia minta air, tolonglah Buya bacakan air putih. Dibacakan Ustadz tuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah takut dia hujan, dimintanya tolonglah Buya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Ke Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa terutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik, kemana dia bertanya? Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini lebih parah dari Ustadz kampung lagi. Saya masuk ke suku Talang Mama, suku Akir, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak, saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad. Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal katanya. Pulang dicarinya lah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya, belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten? Saya bilang saya bukan Ustadz kabupaten. Saya ini Ustadz hutan. Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal. Dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Keluarkan nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustadz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, tanya, sanggup Ustadz? Kata saya, kita coba lupa. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustadz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi Ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak Ustadz ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah Ustadz enceng gondok. Ustadz kampung. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf tha, bagaimana huruf a, bagaimana huruf kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Rajih, dari Syekh Quraim Rajih sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad ali, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Rajih. Jadi betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya? Ini nama aku ya. Dari mulai Nabi ya, Nabi Muhammad, Imam Hafiz Nafi sampai ke bawah Syekh Quraim Rajih, lalu kemudian Ustadz Soleh Hamdun, aku ya. Jadi nak Fatihahku sampai ke Nabi ya. Menyentuh orang tuanya dari anaknya.
Inilah maksud bermitra tadi. Jadi buah dari pertemuan kita hari ini, supaya IKADI ke depan membuat pelatihan guru-guru tahsin. Dibuat, dilatih, supaya nanti dia masuk ke pulau-pulau, ke semua sekolah, lalu kemudian guru-guru daftarkan anak Anda ke rumah Quran ini, maka dia akan hafal 2 juz, juz 29, juz 30 sebelum masuk SD. Hati siapa yang tak senang? Hati siapa yang tak bangga? Jadi orang kalau sudah terutang budi, kalau sudah tersentuh hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya.